Kita harus pilih 1440p di 32 inch atau kita cukup 1080p di 32 inch tapi di push HDR LG. Selamat datang di GT Edition Canggih di 2020. Lanjutkan video kemarin, gue udah nge-review D32Q dari Lenovo ini, D32Q Strip 20. Ya, ini 1440p 32 inch. Dan kemarin gue juga udah sempat mention kalau gue mau ngebandingin dengan 32ML600. Dan gue udah bawa barangnya ke sini. Ya. Oke guys, jadi kenapa gue harus pilih 32ML600? Karena di sini Full HD. Dan satu-satunya, bukan satu-satunya ya, salah satu yang menurut gua nyantol di pikiran gua karena ini satu-satunya panel yang glossy dan jarang banget. Kalau gue lihat juga komen-komen kalian ya, ada beberapa yang juga memerhatikan monitor glossy karena suka, dan dia bilang jarang banget sekarang ini monitor mau glossy, rata-rata anti glare semua, matte semua. Kita harus pilih 1440p di 32 inch atau kita cukup 1080p di 32 inch tapi di push HDR LG. Dan berikutnya alasan kenapa gue pilih 32ML600 ini karena harganya guys. Harganya yang menarik 3 jutaan 200 kalau nggak salah, 32, 33 gitu ya. Nggak jauh banget. Lebih murah daripada 1440p tentunya. Dan ini tuh nggak jauh-jauh dari 27 inch. Harga-harga 27 inch Full HD gitu ya. Misalnya 27 inch itu 2,8, 2,7. Kalian tinggal nambah 500.000 atau 600.000 ya, kira-kira lah ya, gue lupa. Bisa dapetin 32 inch Full HD dengan panel glossy yang waktu itu gue bilang wah warnanya bagus banget. Dan gue mau side by side ngeliat, dan gue harap setelah kalian nonton video ini kalian juga tahu pilihan kalian jatuh ke mana. Apakah kalian langsung ke 1440p atau kalian tetap bertahan di Full HD. Oke guys, di sini gue udah jejerin. Yang bisa gue lihat menarik itu adalah pada saat gue ngelihat kedua monitor ini bersandang satu sisi di satu sisi yang lain. Jelas di sini Lenovo guys, Lenovo tuh bener-bener kacau banget masalah brightness-nya. Memang agak kurang banget di 200, sedangkan LG di sini ini udah 300 nits, 300 brightness. Dan kalau gue lihat dari speknya, brightness dia bisa stabil average di 300 nits, sedangkan Lenovo di sini 200. Dan jujur sebenarnya ini comparison yang kurang bisa disandangkan gitu. Yang gue rasakan adalah gini loh guys. Ini sama-sama gue setting di brightness 100 dan contrast 70 tanpa gue setting yang lain-lain. Tanpa ada centang-centang, tanpa profilnya gue ganti-ganti segala macam ya. Mungkin coba ya di sini gue profilnya gue ganti ke game gitu. Karena kemarin gue tes profile game di Lenovo itu lebih terang, mungkin efeknya mungkin ada kesana, coba. Oke, ini better. Ini jauh lebih terang, walaupun di sini tertulisnya brightness-nya 90 guys. Nah di sini gue lihat, jujur kalau dari segi warna, gue suka banget warnanya LG. Bener-bener birunya tuh keluar banget. Apakah settingan gue nggak tahu. Oh, detailnya jujur lebih bagus Lenovo guys. Detailnya itu jauh lebih detail kalau gue mau ngomong. Sama pohonnya di sini, coba gue lihat satu pohon ini. Iya. Ini agak sedikit blurry karena ini Full HD. Sedangkan di Lenovo itu agak lebih tajam guys, Iya, lebih teksturnya lebih kelihatan. Pada saat gue deketin mata jauh lebih enak. Tapi pada saat gue lihat jauh begini, gue nggak ngerasain suatu perbedaan yang bener-bener signifikan banget. Gue nggak ngerasain hal yang beda banget gitu. Tapi HDR10 ini dengan panel glossy bener-bener gue ngerasa suatu hal yang amazing. Lu bisa bisa bersandang gitu ya dengan 1440p gitu ya. Itu menarik banget. Gue bilang sih ini bisa gue komparasi begini. Coba gue lihat bluish di air nih. Di bluish di airnya, reflektif di air itu menurut gue nggak beda gimana karena itu udah blur. Coba sekali lagi guys, gue pengen testing sekali lagi. Ini gue rubah ke mode standar, habis itu gue rubah modenya ke arah cool. Coba gue pengen tahu. Oke. Bluishnya di sini tetap nggak enak guys pada saat di brightness-nya 200, jujur aja deh. Malah gambarnya terkesan gelap gitu, nggak jelas gitu. Coba gue kontras, gue hajar ya. Sekali lagi kontras gue hajar di monitor ini.
Oke guys, di sini gue udah bikin kontras dan brightness 100 dan warnanya juga agak cool, bahasa dia apa sih, coolish ya gitu ya, warna biru lah gitu. Cuma jujur aja nih brightness-nya ampun dah. 200 itu ampun banget, beda banget sama 300. Ya, teksturnya memang beda banget sih guys, agak jelas di sini, lebih jelas sekitar 30% dibandingin di sini. Tapi jujur dari segi warna guys, gua akuin sih guys, LG ini best buck banget. Best buck dalam arti worth it banget untuk dibeli. Waduh, gila dalam segi warna sih jujur aja guys, Lenovo tetap terbantai guys kalau gua ngomong sih. Mata gue jauh lebih dimanjakan guys, jujur aja. Memang jujur di sini memberikan kalian tekstur lebih bagus, sedangkan di sini memberikan kalian warna jauh lebih enak gitu. Dan HDR itu memang membuat dynamic range dari sebuah warna itu jauh lebih kaya. Jujur ini gue bisa bilang perbedaannya tuh ya nggak 30% lagi, mungkin mepet gitu ya, lebih mepet dari itu, tapi gue nggak bisa jelasin dengan kata-kata. Tapi yang gue bisa omongin buat kalian adalah seperti yang selama ini gue ngomong ke kalian, bahwa brightness itu penting banget. Brightness sebuah monitor itu penting banget dan itu ngefek pada banyak hal. Dari segi warna, kenikmatan untuk mata lihat. Bahkan ini gue hajar kontras sama brightness 100 pun nggak seenak. Gimana ya, masih kelihatan gelap gitu. Dan ini gue udah di hari keesokannya. Di malam gue berpikir, apalagi yang perlu gue tes ya. Jadi di sini gue mau ngetes tampilan YouTube sederhana aja guys. Dari sini kalau kita ngomong tampilan YouTube ya, 1440p jauh lebih make sense gitu ya. Sedangkan 1080p ya di 32 inch menurut gue udah icon-icon di sini juga udah nggak make sense ya, udah agak kegedean. Walaupun kalian bisa kecilin pakai software tertentu, itu nggak ada masalah. Kontennya juga jauh lebih banyak. Kita ngomong secara normal, nggak ada zoom atau apapun. Kontennya juga lebih banyak di 1440p di Lenovo. Dan kalau dilihat dari black kayak gini, memang nggak terkesan brightness di sini kurang ya guys ya. Kalau kalian nonton aja sih, kalau kalian lihat secara keseluruhan gambar itu side by side, baru kalian tahu, brightness di sini kurang gitu. Kalau kalian bisa perhatiin di sini logo YouTube-nya langsung kocar-kacir gitu ya, pixelnya udah benar-benar kelihatan walaupun dari jarak yang cukup jauh nih. Ya, gue dari sini gitu ya, dan masih nggak kelihatan. Jauh lebih enak di Lenovo ini karena dia lebih gede gitu ya. Tapi kembali lagi, warna di LG menurut gue salah satu yang HDR glossy yang enak banget di mata. Gue nggak ngerti sih, itu nggak bisa dipungkirin lagi. Ya, dari pengetesan kita barusan yang udah kita lakuin sama-sama guys. Dan by the way, gue sama sekali nggak prepare untuk pengetesannya. Jadi gue juga bener-bener merasakan apa bedanya sih. Bener-bener nggak sih 1440p itu bisa ngalahin 1080p dengan HDR. Ternyata HDR itu sebegitu pentingnya. Bukan sebegitu pentingnya, sebegitu luar biasanya efek pada sebuah monitor gitu ya. HDR 10 ya terutama ya, bukan HDR 400 yang sebenarnya artinya cuma kayak 400 nit gitu, buat apa ya. Jadi apa yang bisa gue simpulin? Mungkin yang gue bisa simpulin, kembali lagi panel glossy itu membuat gue terpukau sendiri gitu. Tapi sayangnya bener-bener gak banyak brand yang pakai panel glossy. Gue gak ngerti kenapa, tapi gue harapin brand-brand itu mau import panel glossy. Gue rasa brand-brand dari brand manapun ya, gue rasa ya dari brand apapun yang ada, yang level 1 ya, tier 1 di dunia, gue rasa mereka punya panel glossy sendiri. Masing-masing punya panel glossy-nya, cuma antara Indonesia mau impor atau kagak gitu ya, mau masukin atau kagak. Dan memang di sini kedua monitor yang gue compare sebelah ini menurut gue nggak ada yang lebih bagus. Maksud gue tergantung lagi kebutuhan kalian gitu. Apa kalian lebih suka 1440p gitu ya untuk productivity, karena jujur aja 1440p punya banyak keunggulan di 32 inch dibandingin Full HD. Salah satunya misalkan kalau kalian lagi edit di Premiere itu bisa timelinenya panjang gitu, walaupun kembali lagi bisa di zoom out di Full HD dan kalian dapetin lebih bagus pixelnya di 1440p karena lebih banyak pixel per satu monitor gitu, jauh lebih banyak dibandingin Full HD. Tapi kembali lagi
Full HD sini memberikan ke kalian Full HD yang di ML600 ya terutama ya, karena udah di push SDR10, itu memberikan kalian keleluasan dalam segi performance. Misalkan kalian mau main game balapan, kalian mau push performance-nya biar misalkan high semua atau ultra semua gitu ya, untuk dapetin 60 fps stabil gitu. Jauh lebih mudah di Full HD tentunya dibandingin 1440p. Dan 32 inch dua-duanya menarik pada saat kalian pakai konsol. Masalahnya guys, yang gua baca, artikel yang gua baca ya, gua nggak tahu ini benar atau salah. PS4, gua ngomong PS4 ya, Xbox gua kurang jelas. PS4 itu yang kalau nggak salah gua baca, dia cuma support 2 resolusi. Konsol itu PS4 dan PS4 Pro. PS4 kan bisa di Full HD, nggak bisa di 4K. PS4 Pro terutama, itu bisa di 4K, tapi dia nggak bisa ke 1440p. Jadi kalau kalian pakai monitor yang 1440p, 1440, atau biasa orang sebut juga 2K, gitu ya, dia akan downscale ke Full HD. Jadi menurut gua agak sedikit nggak guna juga ya. Ya, tapi kembali lagi guys, apa yang kalian butuhin, tapi di sini memang benar-benar tergantung kebutuhan kalian. Kedua monitor ini memiliki harga yang menurut gua masih masuk akal di kelasnya. Dengan body ya, jujur sih gue lebih suka LG sih. Bodinya ya, kalau dilihat dari kaki ini jauh lebih, gue lebih suka LG di sini. Tapi sekali lagi gue yakin nih kalau ngomentar selalu mau gue ngomong gitu ya. Harus ngomong satu kode, yang mana lu pilih bang gitu kan. Supaya nggak ada pertanyaan lagi ke depannya. Jadi kan biar gue nggak pusing gitu ya. Dan di sini kalau gue masih pilih dan gue punya duit 4 juta misalkan, gue punya duit 4 juta. Gue akan pilih yang mana. Gue ya, ini gue ya, gue udah paparin kebutuhannya, gue udah paparin kebutuhan kalian cocoknya ke monitor mana. Gue juga udah paparin review-review yang tadi gue udah tampilin, semua video-video, semua gameplay segala macam. Dari semuanya itu tergantung ke kalian. Tapi kalau gue punya 4 juta, kalau gue ya, gue akan pilih ML600 ini. Tetap aja jadi favorit gue, nggak tahu kenapa. Gue karena gue lebih suka performance, dan gue jujur aja menghargai banget LG itu mau datengin panel glossy gitu ya. Nggak banyak brand mau panel glossy, gue nggak ngerti kenapa. Mungkin ada yang bisa bantu gue jawab di kolom komentar. Salah satu yang punya brand atau apapun itu, gue sangat menghargainya. Dan kembali lagi gue kasih tahu bahwa ML600 ini tetap menjadi pilihan gue. Tapi ya sisanya kembali ke kalian. Keduanya punya harga yang make sense, keduanya punya body yang cukup oke di kelasnya, dan segmented sekali memang kebutuhannya. Terutama orang-orang yang mau pakai monitor ini sebagai multifungsi ya. Jadi keduanya punya segmen sendiri-sendiri, jadi nggak bisa langsung dipilih cut satu flat. Tapi gue udah ngomong apa yang jadi pilihan gue. Thank you banget yang nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Gue Aldun dari GTID, salam cahaya.